Om Swastiastu. Halo, saya Sugi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segahan. Segahan adalah tingkatan kecil atau sederhana dari upacara budaya Niak. Untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, simak video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai segahan. Segahan adalah tingkatan kecil atau sederhana dari upacara budaya Niak. Sedangkan tingkatan yang lebih besar disebut dengan tawur. Kata segahan berasal kata sega, berarti nasi. Dalam bahasa Jawa disebut sego. Oleh sebab itu, Banten segahan ini isinya didominasi oleh nasi dalam berbagai bentuknya. Lengkap beserta lauk pauknya. Nasinya memiliki berbagai bentuk, ada berbentuk nasi cacahan atau nasi tanpa diapa-apakan, kepelan, nasi yang dikepal, tumpeng, nasi dibentuk kerucut kecil-kecil atau dananan. Wujud Banten segahan berupa alas taledan, daun pisang atau janur, diisi nasi beserta lauk pauknya yang sangat sederhana seperti bawang merah, jahe, garam, dan lain-lainnya. Dipergunakan juga api takep dari 2 buah sabut kelapa yang disakupkan menyilang sehingga membentuk tambah atau swastika. Api dupa disertai beras dan tetabuhan air, tuak, arak, serta berem. Segahan artinya suguh atau menyuguhkan. Dalam hal ini adalah kepada buta kala, yang tak lain adalah akumulasi dari limbah atau kotoran yang dihasilkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dalam kurun waktu tertentu. Dengan segahan inilah diharapkan dapat menetralisir dan menghilangkan pengaruh negatif dari limbah tersebut. Segahan adalah lambang harmonisnya hubungan manusia dengan semua ciptaan Tuhan atau pelemahan. Buta kala dari kaca spiritual tercipta dari akumulasi limbah pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia yang dipelihara oleh kosmologi semesta ini. Jadi, segahan yang diaturkan di rumah bertujuan untuk mengharmoniskan kembali kondisi rumah, terutama dari sisi niskalanya, yang selama ini terkontaminasi oleh limbah yang kita buat. Jadi, cara yang paling baik adalah bagaimana kita dapat menjadikan rumah bukan hanya sebagai tempat tidur dan beristirahat, tapi harus dapat dimaknai bahwa rumah tak ubahnya seperti badan kita ini. Segahan diaturkan kepada aspek sakti atau kekuatan, yaitu Durga, lengkap dengan pasukannya termasuk buta kala itu sendiri. Segahan dan caru banyak disinggung dalam lontar kala tatwa, lontar bama kerti. Kalau dalam sastra semerti Manawa Dharma Sastra ada disebutkan bahwa setiap kepala keluarga hendaknya melaksanakan upacara Bali atau suguhan makanan kepada alam dan mengaturkan persembahan di tempat-tempat terjadinya pembunuhan seperti pada ulekan, sapu, kompor, asahan pisau, dan talenan. Segahan ini adalah persembahan sehari-hari yang diaturkan kepada kala bucara atau bucari atau bisa disebut buta kala supaya tidak mengganggu. Penyajiannya diletakkan di bawah atau sudut-sudut natar, merajan, atau pura di halaman rumah dan gerbang masuk, bahkan ke perempatan jalan. Segahan memiliki 5 macam. Yang pertama, segahan kepal putih yang beralas dari daun atau taledan kecil yang berisi tangkai di salah satu ujungnya. Taledan segi 4 melambangkan 4 arah mata angin. Nasi putih 2 kepal yang melambangkan Rua Bineda. Kemudian jahe. Secara ilmiah, jahe memiliki sifat panas. Semangat dibutuhkan oleh manusia, tapi tidak boleh emosional. Dan sifat jahe yang panas bermanfaat untuk pemarisuda hal-hal negatif. Kemudian bawang. Bawang memiliki sifat dingin. Manusia harus menggunakan kepala yang dingin dalam berbuat, tapi tidak boleh bersifat dingin terhadap masalah-masalah sosial atau cuek. Sifat bawang yang dingin atau tis bermanfaat untuk menyerap hal-hal negatif hingga menjadi somnya. Kemudian setelah itu garam. Garam memiliki pH kosong, artinya bersifat netral. Garam adalah sarana yang mujarab untuk menetralisir berbagai energi yang merugikan manusia atau tasik pinaka panelah sananing ngaletahin. Kemudian di atasnya disusun canang gedan. Kemudian tetabuhan arak.
berem, tua. Arak, berem, dan tua adalah sejenis alkohol di mana alkohol secara ilmiah sangat efektif dapat dipakai untuk membunuh berbagai kuman atau bakteri yang merugikan. Mentabuh pada saat masegah agar semua bakteri, virus, kuman yang merugikan yang ada di sekitar tempat itu menjadi hilang atau mati. Kemudian yang kedua, segahan kepal putih kuning. Sama seperti segahan kepal putih, hanya saja salah satu nasinya diganti menjadi warna kuning. Kemudian segahan yang ketiga, segahan kepal warna 5. Sama seperti segahan kepal putih, hanya saja warna nasinya menjadi 5, yaitu putih, merah, kuning, hitam, dan berumbun. Kemudian yang keempat, segahan cacahan. Segahan ini sudah lebih sempurna karena nasinya sudah dibagi menjadi 5 atau 8 tempat. Sebagai alas digunakan raledan yang berisikan 7 atau 9 buah tangkih. Kalau menggunakan 7 tangkih, 5 tangkih untuk tempat nasi yang posisinya di timur, selatan, barat, utara, dan tengah. 1 tangkih untuk tempat lauk pauknya yaitu bawang, jahe, dan garam. 1 tangkihnya lagi untuk tempat basi tampel dan beras. Kemudian di atas disusun dengan canang genten. Kalau menggunakan 11 tangkih, 9 tangkih untuk tempat nasi yang posisinya mengikuti arah mata angin. 1 tangkih untuk tempat lauk pauknya yaitu bawang, jahe, dan garam. 1 tangkih lagi untuk tempat basi tampel dan beras. Kemudian di atas disusun dengan canang genten. Keempat jenis segahan di atas dapat digunakan setiap Kanjeng Kliwon atau pada saat upacara-upacara kecil, artinya dibebaskan penggunaannya sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang terakhir, segahan agung. Segahan agung merupakan tingkatan segahan terakhir. Segahan ini biasanya dipergunakan pada saat upacara piodalan, penyenaban betara, budal dari melasti, serta menyertai upacara betiatnya yang lebih besar lainnya. Untuk tingkatan rumah tangga, segahan agung diaturkan saat hari penempahan galungan dan pada hari tawur agung kesange atau pengerupukan. Adapun isi dari segahan agung ini adalah alasnya ngiru atau nyiu, di tengahnya ditempatkan daksina penggolan atau kelapa dikupas tapi belum dihaluskan dan masih berserabut. Segahan sebanyak 11 tanding mengelilingi daksina dengan posisi canangnya menghadap keluar. Tetabuhan, tua, arak, berem, dan air. Pada acara-acara tertentu ada juga yang menambahkan dengan anak ayam yang masih kecil sebelum bulu kincung atau ekornya belum tumbuh bulu yang panjang, serta api takep, api yang dibuat dengan serabut kelapa yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk tanda tambah atau tampak dara. Adapun maksud simbolik Banten ini adalah yang pertama, alasnya ngiru atau ngiu merupakan kesemestaan alam. Yang kedua, daksina simbol kekuatan Tuhan. Yang ketiga, segahan sebanyak 11 tanding merupakan jumlah dari pengidar-idar, 9 arah mata angin dan arah atas bawah, serta merupakan jumlah lubang dalam tubuh manusia, diantaranya 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 1 lubang dubur, 2 lubang kelamin, serta 1 lubang cakra atau pusar. Kemudian yang keempat, zat cair yaitu arak atau putih atau iswara, darah merah atau brahmana, tua kuning atau mahadewa, berem hitam atau wisnu, dan air netral atau siwa. Kemudian yang kelima, anak ayam. Anak ayam merupakan simbol loba, keangkuhan, serta semua sifat yang menyerupai ayam. Kemudian yang keenam, api takep. Api takep, api simbol dewa Agni yang menghancurkan efek negatif dan bentuk tambah atau tampak darah. Maksudnya untuk menetralisir segala pengaruh negatif. Adapun tata cara saat mengaturkan segahan agung adalah yang pertama, mengaturkan segahannya dulu yang berdampingan dengan api takep. Kemudian yang kedua, buah kelapanya dipecah menjadi 5, ditaruh mengikuti arah mata angin. Kemudian yang ketiga, anak ayam diputuskan lehernya sehingga darahnya menciprat keluar dan dioleskan pada kelapa yang telah dipecahkan tadi. Telur kemudian dipecahkan, diayabin, kemudian ditutup dengan tetabuhan. Kemudian adapun mantra-mantra masegah. Berikut adalah mantra-mantra masegah. Yang pertama, untuk segahan yang diaturkan di Ser Pelingkih.
Kemudian yang kedua, untuk segahan yang diaturkan di pemesu atau pintu masuk. Kemudian yang ketiga, untuk segahan agung. Kemudian yang keempat, untuk mengaturkan tetabuhan arak, berem, dan huak. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Jikalau ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon ditambahkan di kolom komentar. Sekian saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.